Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtad wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahya adada ni'amillahi wa idhalihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Haji Asmuni MM selaku Ketua Masjid Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah. Yang saya hormati Ketua Pengajian dan Majelis Taklim Al-Istiqlal Majelis Taklim Gabungan, yaitu Ibu Sri Mulyati beserta seluruh jajaran pengurusnya dan seluruh hadirin dan juga hadirat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, seluruh peserta daripada Majelis Taklim Gabungan yaitu di Masjid Istiqlal Bandar Jaya yang kita cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi satu kegiatan amal soleh kita, yaitu menghadiri majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ibadillahis shalihin. Semoga kita juga berupaya untuk selalu intiba, untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqlal yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan 12 di bulan Dzulhijjah tentunya. Kalau bulan Masehi kan baru sampai Juli ya, pertengahan lebih. Kalau bulan Dzulhijjahnya kita bulan Dzulhijjah ya, kalau hijriahnya bulan Dzulhijjah. Jadi insya Allah beberapa hari yang lalu kita sudah salah satunya melaksanakan satu syariat daripada baginda Ibrahim alaihissalam. Kita telah melaksanakan yang namanya pemotongan hewan kurban. Kalau kita ambil intiba dari pemotongan
itu bahwa pengorbanan dalam secara umumnya, pengorbanan itu adalah artinya memotong dari setiap apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, baik itu berupa harta, berupa tenaga, berupa waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Semuanya yang dimiliki, yang telah Allah berikan kepada kita, itu dipotong. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cirinya orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan ibadah sholat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan dari sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini adalah merupakan tanda syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa tidak disebut orang yang bertakwa kalau dia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dia dilaksanakan, tapi juga tidak menjauhkan dari larangan. Itu tidak termasuk orang bertakwa. Maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah, tapi juga tidak meninggalkan larangannya. Jadi apa itu? Haram, halal, hantam. 3 hal. Tapi juga ada sebagian besar orang yang mana? Barangkali ada yang sedikit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga yang paling banyak, tidak sedikit dia selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Ini zaman kiwari sekarang yang kita rasakan sama-sama, yang kita lihat. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah wanti-wanti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'adhahum bima kanu yaksibun. Seandainya jikalau seluruh penduduk Bandar Jaya khususnya beriman kepada Allah, maka Allah pasti la fatahna, Allah pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Keberkahan itu kalau kita pahami dengan betul-betul mendalam, berkah sama bahagia sama keuntungan punya persamaan, Bu, ya. Bahkan berkahan itu adalah merupakan gabungan dari kesuksesan, apalagi kebahagiaan, keberuntungan, ya, itu namanya berkah. Baik itu dari sisi jumlahnya ataupun dari sisi nilai ataupun kualitasnya, itu namanya berkah. Keberkahan itu kan yang kita minta, atau ibu-ibu mungkin punya persepsi sendiri, ya Allah minta rezeki yang berkah, kita. Ataupun ada juga, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Di situ juga ada namanya berkah, keberkahan. Apa syaratnya tadi supaya kita berkah? Syaratnya adalah kita harus beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa yang menurunkan segala sesuatu rezeki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jadi kalau kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Bu, berkah apa enggak? Jauh ya. Kalau kita meminta kepada selain Allah, ya mungkin dikasih, tapi mungkin bisa jadi tidak berkah. Dalam artian begini, ya kita awalnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berdoa kepada Allah. Pada waktu itu kita punya ikhtiar, punya rencana di pagi hari, kita sudah biasa yang menyiapkan sarapan pagi, ada nasi uduknya, ada nasi lontongnya, kan gitu ya, macam-macam gitu. Lah itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengkail, apa namanya istilahnya itu, mengais rezeki kita pada Allah Subhanahu wa taala, memohon malamnya, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, kami mohon kepadamu turunkan rezeki yang halal lagi. Sudah halal, baik pula, berkualitas. Halal cara memperolehnya, cara mendapatkannya, dan juga seperti itu bagaimana kita juga cara menjualnya. Semuanya adalah berkualitas halal. Nah inilah yang senantiasa mari kita tingkatkan wawasan ini, ya, kualitas wawasan ini kita lanjutkan, kita mantapkan dalam hal apa? Dalam majelis-majelis ini. Jadi ilmu dan keluarga, kesempatan sore hari ini yang ingin saya sampaikan, ilmu dan keluarga. Yang pertama ibu sekalian, bahwa untuk meningkatkan kualitas wawasan kita sebagai seorang muslimah, kita adalah sebagai pemimpin di dalam keluarga kita, sebagai al-ummu madrasatul ula, ibu adalah merupakan sosok teladan utama bagi anak-anaknya, guru yang pertama bagi anak-anaknya, ibu ya. Al-ummu madrasatul ula. Jadi yang pertama adalah jadikan diri kita sebagai teladan di dalam rumah kita. Bu, ibu sering banyak menyuruh anak-anak untuk belajar atau untuk beribadah. Insya Allah. Orang yang paling dekat dengan anak-anak itu mayoritas ibu. Anak-anak bisa mengerti tentang sesuatu, tentang huruf, ya, huruf Al-Quran, huruf Latin, sebelum dia masuk PAUD sekalipun, itu dimulai dari ibu. Termasuk sikap dan tingkah laku perbuatan, itu anak-anak sudah langsung menyadapnya dari ibu. Sejak kapan? Sejak dikandung alam kandung. Ibu-ibu harus hati-hati. Tapi ibu-ibu yang di sini sudah semuanya sudah paripurna semua rata-rata ya. Sudah tidak ada yang melahirkan lagi sekarang yang di sini ya. Yang ada di majelis ini rata-rata sudah resign semua dari mereka. Iya, tidak ada yang melahirkan lagi yang di sini. Barangkali nanti menjadi pembelajaran bagi anak-anaknya, ibu-ibu muda, diberitahu bahwa mulai menjadi teladan bagi anak-anaknya adalah mulai dari alam rahim, alam kandungan. Sehingga kalau misalnya ibunya itu membaca Al-Quran, itu otomatis nyambung kepada anak. Tapi kalau ibunya itu yang dibaca TikTok yang nggak karuan, yang dilihat TikTok ya ataupun YouTube ya apa ya sekarang. Kalau ibu-ibu kebanyakan TikTok kayaknya ya. Yang dilihatnya itu TikTok. Nah, kalau yang dibacanya itu misalnya
yang dilihat tentang menu-menu makanan, cara memasak, nanti mungkin anaknya pinter masak. Tapi kalau ibunya itu setiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran, disiapkan waktunya minimal 1 jam atau setengah jam, itu akumulasi barangkali bisa jadi setiap habis sholat mungkin 1 halaman, setiap habis sholat 1 halaman, lumayan ada setengah juz per hari, begitu. Nah, anak itu akan betul-betul merekam. Kenapa? Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ruhnya di alam rahimnya itu, maka fungsi yang pertama adalah fungsi hati. Makanya di situ kan ada namanya tali pusar itu ya. Nah, tali pusar itu semuanya itu masuk. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh orang tuanya, oleh ibunya, maka anaknya pun kebahagiaan. Jadi yang kita makan sebagai asupan itu juga akan menjadi darah daging nanti. Makanya betul tadi yang diminta adalah rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi mendidik anak, menjadikan kita teladan dari mulai dari alam kandungan itu adalah sejak dini. Maka proses dalam pendidikan dalam Islam itu adalah madal hayat, sepanjang kehidupan, mulai dari sebelum dia lahir bahkan ya sampai kepada akhir hayatnya. Itu namanya proses pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana juga dalam rangka kita meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan ya, di dalam keluarga adalah kita harus senantiasa memiliki kecil-kecilan perpustakaan. Ya, perpustakaan. Ya, kayak saya ini kayak semacam mewajibkan saya ya, setiap gajian minimal satu buku, minimal 1 buku. Untuk apa? Yang modal ya, baca-baca dulu saya sebelum memberikan tausiah, memberikan khutbah, ya macam-macam tausiah. Ini bapak ini yang menulis luar biasa ya. Bapak yang menulis, dia sebagai penulis, dia menulis apa yang dia lakukan dan dia melakukan apa yang dia tulis. Nah begitu. Ini sesuai dengan konsep baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong, tidak pernah berbuat kecuali sesuai dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Tidak pernah Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak juga mengurangi. Apa yang beliau itu lakukan, apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Maka satu-satunya Bu, minimal Bu, saya tanya di sini, yang punya Al-Qur'an di rumahnya, di plus dengan terjemahnya, plus dengan tafsirnya, ada Bu? Alhamdulillah ya. Saya ini kalau nggak ada terjemahnya Bu, nggak bisa menerjemahkan. Nah, karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka harus kita baca saja terjemah. Tapi untuk tambahan-tambahan kita juga perlu yang namanya kamus Al-Quran, perlu yang namanya juga belajar alat bahasa Arabnya, perlu penting. Karena syu'ur rasa bahasa itu kalau kita sudah memahami itu enak ya Bu ya. Coba kalau kita ngomong bahasa kita itu, kalau kita marah terus orang lain yang kita marah itu kan paham, misalnya sama-sama ngerti, kan beda ya Bu. Tapi kalau kita marah, orang yang dimarah itu juga nggak ngerti apa yang kita omongkan, ya nggak paham. Makanya Al-Quran berbicara tentang misalnya sejarah,
Al-Quran berbicara tentang basyiron, tentang kabar gembira, atau Al-Quran berbicara tentang nadhiron, tentang peringatan. Itu bisa kita tahu dari terjemahnya. Semua orang ya awal-awalnya nggak mengerti, nggak paham. Maka Al-Quran itu harus ada kamusnya, ada kamus perkataannya, ada. Kalau ini terjemah ini adalah tidak mewakili sampai 100%. Yang namanya terjemah itu tidak mewakili 100%. Tadi disampaikan di dalam apa yang dibaca oleh Qori tadi, ya, surat Al-Imran, bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Bahkan di awal mafatis suarnya, di awal dari surat Al-Imran ayat 1 itu nggak bisa diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kurang enak pakai begitu, Pak. Coba nyepak. Jadi kalau Alif Lam Mim ada terjemahnya, Bu? Tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Allahu bimuradi. Allah hanya tahu maksudnya daripada itu. Hanya untuk Allah. Nah, kenapa itu diadakan? Itu Allah punya maksud rahasia. Tapi para mufasir biasanya memberikan kode. Kalau diawali surat itu dengan mafatihus suar atau ayat-ayat yang tidak bisa kita ayat-ayat mutasyabihat ini. Tadi ayat-ayat mutasyabihat ya, Bu ya. Mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa kita carikan takwilnya, ya. Yang tidak bisa kita carikan takwilnya. Takwilnya itu semacam tafsir atau semacam maksudnya apa gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa dicarikan. Ya sudah begitu aja. Selain itu misalnya yadullah fawqa aydihim. Ya ada di tengah-tengah kalimat ayat-ayat mutasyabihat. Tangan Allah di atas tangan manusia. Ya mikir-mikir berarti Allah itu punya tangan. Nggak usah mikir-mikir ke sana. Kita udah gitu ya. Ada yang cuma menerjemahkannya begini, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Itu agak memper. Tapi kalau dicari-carikan, cari-cari apa pembenarannya, ya Allah yang maha tahu. Alif Lam Mim Shad Kaf Ha Ya sudah panjang, satu hurufnya 5 harokat habis suara kita. Kaf ha ya ain shad. Itu kan ayat-ayat mutasyabihat. Ada, Bu, yang sedikit paling nun qaf, cuma satu huruf aja. Nah, itu namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak ada takwilnya. Wa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kalau orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya, hatinya yang bagus, yakin, percaya bahwa ini benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mencari-cari takwil. Ya, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, warasihuna fil ilmi yaquluna amana bih. Orang-orang yang sudah diberikan keimanannya yang luar biasa mendalam, ya, itu orang-orang yang dimiliki
ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata amanna bi, kami percaya, kami yakin ya kepada ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu min indi rabbina, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diselip-selipkan itu adalah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil satu ibrah, pelajaran, kecuali orang-orang yang berpikirnya positif. Ya, ulul albab itu orang yang memiliki pola pikir yang positif, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Bu orang yang suuzon kepada Allah? Banyak. Ya, ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia ngeluh dulu atau langsung ikhlas? Ngeluh dulu. Ya Allah, HP saya barusan beli dengan harga sekian, tiba-tiba kemalingan, tiba-tiba hilang. Ya, maling ngaku ini gimana? Ditanya, nggak ada yang ngaku. Maling ya susah yang ngaku. Nah, gitu ya. Udah separuh gaji diberikan untuk HP. Yang pertama, biasanya orang itu ngeluh. Padahal Allah sudah katakan, kami tidak membiarkan kamu berkata beriman sebelum aku coba, sebelum aku uji. Kapan ujian itu datang? Setiap saat, setiap waktu. Semakin hebat Bu keimanan kita, semakin mendalam keimanan kita, ujiannya juga sepadan, ya, sepadan dengan apa keimanan yang kita miliki. Nah, jadi kalau ibu-ibu ya puasanya rajin, hari ini rajin puasa Senin Kemis, itu tidak sedikit Bu ujian cobaannya, betul? Tidak sedikit. Apa yang diuji? Biasanya keikhlasan, ketulusan dan seterusnya. Orang yang sodako juga tidak sedikit. Orang yang sudah rajin ibadah sholatnya juga tidak sedikit. Termasuk saya, orang yang lagi memberikan tausiah seperti ini, nggak sedikit godaannya. Biasanya kalau saya itu habis menyampaikan sesuatu langsung sampai rumah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sampai rumah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Asep, ya. Hati-hati kamu. Gitu, hati-hati. Apa yang kamu sampaikan biasanya begitu. Tapi memang Allah sering mengatakan dalam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Amat benci Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini juga banyak yang diingatkan oleh Allah. Nah, saya juga takut kepada yang seperti itu. Jadi kalau saya tadi mengatakan, yuk kita menjadi teladan di dalam keluarga, saya dan kita semua bareng-bareng. Kalau kita mau menyuruh orang sholat, kita juga harus menjadi teladan bagi anak-anak. Gitu harusnya begitu. Orang menyuruh puasa, ya kita juga harus puasa. Orang menyuruh sodako, kita juga harus bersodako. Jadi ojo gitu ya. Ojo medeni apa gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dicaci, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berani bisa menyuruh sementara kita enggak bisa melakukannya. Jangan-jangan sebagai teladan tadi jauh. Nah, kita berdoa kepada Allah, saya dan kita semua bareng-bareng. Jadi teladan yang kedua, adakan di rumah adalah perpustakaan, minimalnya Al-Quran itu ada. Al-Quran itu ada dengan terjemahnya, ya, kemudian bila perlu dengan tafsirnya. Tafsirnya juga ya jauh kalau kita mau baca Quran gundulnya, apa tafsir gundulnya, yang terjemahnya saja nanti. Iya, yang sudah
muktabar ya, yang enak untuk kita bisa memahaminya. Ya penting juga itu tafsir. Kemudian buku-buku yang lainnya sebagai penunjang ya, yang dikarang oleh ahli-ahli, silahkan kita juga miliki, karena supaya apa yang mereka tulis kita baca ngalir ilmunya ya, dan kita juga nambah-nambah pahala membacanya gitu. Tapi kalau dengan Al-Quran tadi memang jauh. Kalau Al-Quran membacanya saja satu hurufnya dapat pahala. Tapi kalau kita membaca-baca seperti ini, paling tidak kita membaca suatu kebaikan yang insya Allah kita akan lakukan ya, sesuai dengan arahan-arahan yang ada di buku itu. Dan itu pun tetap semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, mereka menulis nggak sembarangan juga. Jadi penting ada perpustakaan itu di rumah, sehingga wawasan kita ya terhadap cara ibadah kita, kemudian cara kita itu bermuamalah, cara kita bagaimana memutuskan satu hukum dan seterusnya, semuanya itu ada di dalam suatu buku. Kemudian yang ketiga, bagaimana juga kita dalam rangka untuk menjadikan rumah kita adalah rumah yang berisikan ilmu. Berarti kita harus banyak berdialog ya, berdialog dengan anak kita, Ibu ya. Jadi jangan takut ditanya nggak bisa sama anak kita. Kumpulkan anak-anak itu sesekali, ya mungkin seminggu sekali dikumpulkan, ada di situ kita bermudzakarah dengan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu di sekolah ada hafalan Al-Quran, ya kita ingatkan sampai mana batas hafalannya. Kita jangan-jangan anak mas sudah hafal 30 juz 30, kita belum hafal. Kita dari dulu hanya trikul saja, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu pun kalau sholat. Kalau nggak sholat mah nggak hafal juga kan gitu ya. Nah, makanya kita juga bangga kepada anak-anak kita yang sekolahnya di madrasah, yang sekolahnya ada boardingnya ya, kemudian di pondok dan seterusnya. Tapi kita juga harus mengimbangi. Bukan hanya sekadar doa. Ya paling tidak kita itu kalau pas pulang anaknya dari pondok itu kita pingin mendengarkan. Bahkan kita kalau bisa merendah kepada anak-anak. Coba disimak bacaan saya ya, bacaan ibu disimak. Nah, siapa tahu. Nah, jarang-jarang orang tua yang punya kesempatan seperti itu ya kan. Ya, tahu-tahu kalau anak sudah pulang dari pondok, kemudian kerja, kemudian nanti berumah tangga. Kita belum sempat itu mengetahui hasil keilmuannya ya. Penting itu. Jadi di rumah ada yang namanya banyak-banyak dialog. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempatnya Ibu ya, kita ini insya Allah majelis yang paling utama ya, sebaik-baiknya majelis adalah majelis ilmu seperti sekarang ini salah satunya. Jadi banyak-banyaklah hadir untuk menambah-nambah pengetahuan kita itu dalam majelis ilmu, majelis taklim ini untuk belajar. Karena tadi bahwa kita ini bukan hanya sekedar sisa waktu ya, tapi kita harus betul-betul mempersiapkan waktu ini. Kan kalau di Masjid Istiqlal setiap Senin sore kan, setiap pekan Ibu luar biasa. Bahkan di sini ada yang muter ngajinya tuh. Saya ketemu dengan ibu ini di masjid mana ya, ketemu ibu di masjid kan gitu ya. Ada yang di musolah mana kan gitu. Kayaknya ini perwakilan-perwakilan yang ada di sini ya. Mungkin satu orang, satu musola, satu masjid. Jadi walaupun jumlahnya ini mewakili alhamdulillah gitu ya. Insya Allah. Jadi kita semuanya sama-sama untuk bisa bagaimana menghidupkan diri kita ya, dalam rangka tadi didasari dengan ilmu pengetahuan. Banyak-banyak kita menghadiri majelis-majelis ini, karena paling tidak kita silaturahminya kita ketemu, kemudian di situ kita ada yang namanya sedikit muzakarah daripada ilmu yang sudah kita dapat. Bertahun-tahun kita mengikuti ini, ya itu bukan menjadi sesuatu hal yang bisa
menghilangkan kewajiban kita untuk mencari ilmu terus, karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Madal hayat, sampai akhir hayat. Minal mahdi ila lahdi. Maka kata baginda Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, maka berada dia dalam jalan Allah. Wa huwa fi sabilillah, sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia nyampe ke rumah lagi. Tuh, Bu. Ditambah lagi bahwa malaikat itu menaungi, ya, sayapnya itu menaungi perjalanan hambanya yang berjalan dari rumahnya menuju ke tempat majelis ilmu sampai dia ke pulangannya. Tadi janjinya Allah, la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak pernah ingkar. Allah ya selalu menepati apa yang kita janjikan. Maka Allah katakan juga, wa aufu bi ahdi, ya, penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan diberikan satu keberkahan oleh Allah dari ilmu ini. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa rumah tangga kita itu atau rumah kita itu harus senantiasa kita ajak anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah remaja, kemudian anak-anak yang sudah balik, yang sudah ngerti bagaimana mendakwahkan kembali atau mempraktekkan, mengaplikasikan daripada syariat ataupun ilmu ataupun dasar daripada tuntunan agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, Bu, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu itu. Jangan sampai, wah ini ilmu pamungkas. Oh, bukan ada dalam Islam itu ilmu pamungkas terus disembunyikan. Ilmu itu adalah harus disampaikan, harus dilakukan, baru bermanfaat. Ya, jadi barang siapa juga yang beramal tanpa ilmunya, maka mardud, ya, maka itu akan ditolak. Nah, dan juga barang siapa yang menyembunyikan ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka siap-siap menempati tempat duduknya di api neraka. Ilmu itu adalah milik Allah, ya, milik Allah. Maka kita harus melakukannya dan juga mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Karena berdakwah itu bukan hanya sekedar seperti ini, Bu, ya, mengajak kepada orang lain kepada kebaikan itu, menunjukkan saja itu sudah berdakwah. Gitu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Mandalla khairin, ya, wa alaihi ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari apa yang dikerjakan. Jadi tanpa mengurangi kepada orang yang sudah kita berikan petunjuk itu. Nah, inilah hebatnya pemahaman di dalam Islam untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati. Di sini dalam mendakwahkan itu, Bu, ya, kita nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Misalnya kita dakwah bilhal, dakwah dengan amal perbuatan. Ya, itu saya belum tentu ahli sodako. Saya ngomongnya cuma sodako, tapi belum ahli sodakonya yang biasa-biasa saja. Tapi ada yang melampaui, dia ahli sodako tiap hari. Ya, sebelum dia masuk ke kantornya, sebelum dia berangkat ke sawah ladangnya, dia selalu menyisihkan uangnya, entah itu di masjid, entah itu di musola. Nah, itu ada ahli-ahli seperti itu, banyak. Itu namanya ahli sodako. Banyak, Bu. Jadi amalan-amalan kita yang senantiasa Allah berikan kesempatan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam
tema, yaitu bagaimana kita menambah wawasan, ya, kemudian menghidupkan ilmu pengetahuan di dalam keluarga kita. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua adalah Allah akan memberikan keberkahan minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.